Oke, semuanya selamat malam. Kenalkan, nama saya Androni Susanto. Saya founder dari kantor konsultan pajak Androni Susanto. Sedikit background kali ya sebelum kita masuk ke pembahasan sample case solution. Jadi, kantor konsultan pajak Androni Susanto, saya sendiri foundernya, bergerak di bidang jasa konsultasi perpajakan, juga untuk accounting, untuk Microsoft Excel. Ya, ini mungkin cukup unik ya, kok Microsoft Excel dijadikan bahan untuk usaha gitu. Tapi jangan salah loh, banyak juga teman-teman di perusahaan yang memakai Excel kan sebagai tools untuk kerja sehari-hari. Jadi kalau bisa otomatisasi untuk lebih efisien dan efektif kan, kenapa tidak? Ya, jadi teman-teman semua Excelers, jadi KKP Androni Susanto ini mengadakan event, competition, and workshop Microsoft Excel Open Competition. Jadi kenapa sih kok kantor konsultan pajak buat kompetisi Excel gitu ya? Untuk apa gitu? Kenapa tidak fokus di pajak saja gitu? Jadi sebenarnya kenapa saya ingin membuat kompetisi Excel ini, sebenarnya tujuannya adalah untuk kita bisa sama-sama mengembangkan skill Excel kita. Nah, kenapa gitu? Kenapa penting? Jadi sebenarnya eh, harapan yang saya ingin capai itu ya sebenarnya adalah logical thinking dan critical thinking kita gitu. Ya, tapi toolsnya yaitu memakai Microsoft Excel. Nah, jadi kita eh, apa ya? Ibaratkan dalam segala hal ya, dalam segala pekerjaan atau profesi, saya yakin sih walaupun semua tidak memakai Microsoft Excel, tidak perlu skill Excel yang sampai advance banget, tapi saya yakin setiap orang perlu logical thinking, ya, structural thinking, critical thinking yang baik gitu. Sehingga kita dalam setiap pekerjaan kita lebih excellence, kita juga bisa mengerjakan dengan lebih efisien dan efektif. Gitu. Ini sebenarnya visi saya itu. Nah, cuma toolsnya ini pakai Microsoft Excel. Ya, jadi Microsoft Excel itu kan agak-agak setengah coding juga ya. Ada rumus, ada fitur yang bisa kita pakai untuk mencapai tujuan laporan ya, segalanya yang bisa kita pakai, yang bisa kita lakukan dengan Microsoft Excel. Nah, jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua Excelers yang sudah partisipasi ya, baik ikut di competition and workshop maupun competition aja, workshop aja, ya kita sama-sama lomba, sama-sama belajar ya teman-teman. Saya juga bukannya expert banget, tapi saya sendiri kalau menggunakan Microsoft Excel mungkin dari pas saya masih sekolah ya, di SMK saya sudah pakai, jadi sudah 10 tahun lebih. Ya, jadi di sini saya akan bahas untuk pembahasan sampel case. Nah, untuk rumus yang dipakai, fitur Excel yang dipakai itu sebenarnya tidak ada yang baku ya. Jadi asal jawabannya benar, ya sah-sah saja ya kan, sah-sah saja. Tapi kita coba cari the efficient way, ya, the the most efficient way untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Oke, jadi seperti itu. Kita langsung aja coba masuk ke sampel case kita. Oke, ini saya pakai dua laptop, satu untuk rekam, satu untuk show. Nah, jadi sebelumnya mungkin saya cerita sedikit ya background kenapa saya senang banget gitu sama Microsoft Excel ya. Nah, jadi di sini jadi intinya itu dulu ya, saya masih ingat tuh pas saya masih kerja di kantor akuntan publik ya, saya dulu sempat jadi auditor. Itu saya pernah ngerjain pajak, jadi buat bukti potong gitu. Dulu kan nggak seperti sekarang ya, udah ada Ibu Pot atau ISPT ya. Dulu itu masih manual gitu, pakai Microsoft Excel kita buat. Jadi seperti ini nih contohnya teman-teman. Bagaimana penggunaan Excel dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam pekerjaan kita. Nah, kalian bisa lihat di sini nama. Jadi kalau misalnya saya ingin isi nama saya kan harus satu-satu nih seperti ini. Jadi saya ingat tuh saya ada klien, saya masih ingat banget itu pas itu 24 Desember ya.
biasanya kita yang Kristen kan ibadah ya, ibadah malam Natal gitu ya. Tapi saya masih lembur tuh di office, saya masih ingat. Jadi saya harus buat satu-satu seperti ini. Baru nanti di orang kedua saya harus buka lagi, gitu ya. Ini misalnya eh, nama istri saya ya, Sarah. Nah, harus satu-satu seperti ini. Nah, ini kan sangat makan waktu dan rawan salah gitu ya. Human error-nya tinggi sekali. Jadi dari situlah saya mulai berpikir, kayaknya ini bisa deh ada cara cepatnya gitu. Dan disitulah saya mulai tertarik banget sama Microsoft Excel. Nah, harapan saya dengan kompetisi dan workshop ini, teman-teman juga bisa bekerja dengan lebih efisien dan efektif menggunakan Microsoft Excel. Jadi, selain itu kita juga memiliki logical thinking, ya, structural thinking, ya, critical thinking yang cukup baik jadinya. Karena kita apa namanya? Karena sebelum kita merumuskan suatu formula di Excel, pastinya kan kita harus tahu dulu tuh secara manualnya gimana, hasil yang mau kita capai apa, seperti itu. Baru kita ya bahasanya dikodingkan gitu dengan rumus Excel. Ya. Nah, jadi eh, nih contoh ya, coba kita ini bahas. Jadi gimana nih caranya? Nah, jadi ini sedikit sebelum kita masuk ke sampel case. Jadi biasa di sini saya akan pinjam yang kosong. Ya kan saya tinggal buat Androni Santo. Nah, sekarang kita udah tahu nih kan, kalau secara manualnya kan ini A, ya kan, N, D, ya gitu ya. Jadi saya bisa pakai rumus namanya MIT, ya rumus MIT. Jadi rumus MIT itu kita mengambil karakter ya dari tengah, ya. Tapi kita bisa kombinasikan juga nih. Jadi MIT-nya itu ambilnya dari awal. Nah, jadi kayak gini kan Android Susanto nih. Nah, di sini kotak ini ya supaya secara otomatis semua bisa terisi, saya hitung dulu nih ada berapa kotak ini. Ya, kita bisa sih hitung satu-satu kayak gini kan. Tapi kan lebih enaknya langsung aja satu buat ke semua ya. Kita hitung oh ada 27. Ya nih, sumnya 27. Oke. Nah, saya pinjam di sebelahnya ya. Kita pinjam, kita buat sampai 27. Ya. Oke. 27. Nah, baru di sini kita masukkan deh rumusnya nih. If dalam kurung teksnya ya kita kunci karena kan kita nggak mau dia lari kan. Karena Excel itu kita biasa gunakan rumusnya satu sel bisa diterapkan ke sel lainnya. Nah, gitu enaknya. Ya, start number ini berarti kita mau mulai dari nomor berapa. Nah, disitulah kenapa saya buat jajaran 1 sampai 27 ini. Ini start number-nya ya mulai dari pertama kan, kotak pertama kan saya mau isi A. Jadi 1 ya. Nah, kita nggak usah kunci karena kan nanti kan lanjut tuh. Habis itu kan N kan yang kedua seperti itu ya. Nah, charts atau number karakter yang mau kita baca. Nah, setiap satu kotak kan 1 ya. Jadi semuanya pasti 1 karena kan A, N, D. Nah, itu kan semua 1 ya. Saya masukkan, saya apply deh ke semuanya. Nah, ya rapikan sedikit. Nah, selesai. Jadi pada saat itu saya ingat, jadi saya lembur, saya nggak kerja di manual, saya coba cari dan ternyata bisa nih. Jadi kalau misalnya diganti, ya ini tuh dia udah otomatis. Nah, jadi awalnya seperti ini sih, kenapa saya jadi senang banget sama Excel. Apalagi pada saat itu kan saya banyak kerja dengan Microsoft Excel. Oke, mungkin itu aja ya, sedikit background agak banyak ya. Saya nggak terbiasa di depan kamera sebelumnya, sorry. Oke, kita langsung masuk ke oke, ini ya. Kita masuk ke sampel case kita. Ini saya udah lama nggak sentuh juga sih. Jadi ini sambil latihan juga. Ya. Oke, jadi sebenarnya format ini saya ngikut dari Microsoft Excel World Championship. Ngomong teman-teman, saya juga dulu ikut ya. Ini ada bajunya nih, Microsoft Excel. Ya. Jadi saya ikut ke situ ke Jakarta. Tapi saya ambil kategori profesional ya, karena kategori rookie itu untuk yang masih kuliah. Nah, di situ saya juara 4 ya. Jadi di kategori profesional saya juara 4, tapi untuk ke final itu harus
minimal juara 3. Jadi saya di situ nggak lanjut ke final. Ya, tapi itu pengalaman yang berharga banget ya. Jadi soal nanti di Microsoft Excel Open Competition itu tidak akan sesusah di Microsoft Excel World Championship ya pastinya ya. Jadi kita mulai dari hal basic aja ya. Kadang di dunia perkantoran ya itu menggunakan rumus-rumusnya paling ya sebenarnya seputar-seputar itu aja ya. Saya juga dulu sempat jadi finance manager di salah satu grup perusahaan. Sebenarnya rata-rata rumusnya sih itu-itu aja yang dipakai, tapi memang dibuat lebih kompleks gitu. Kita pakai rumusnya dalam keadaan yang lebih kompleks seperti itu. Ya, yuk kita mulai belajar. Di sini ya, sample case starting with the basic. Jadi kita mulai dari hal yang basic dulu ya. Jadi ini foto saya pas itu ya diambil photoshoot. Nah, di sini ada scan for registration ya. Jadi teman-teman yang belum ikut ya mau partisipasi silakan. Nah, saya sih sangat mendorong teman-teman Excelers ya ikut kompetisi dan workshop. Jadi kenapa sih harus seperti itu? Jadi kalau teman-teman ikut kompetisi dulu ya nanti kan teman-teman tuh pasti penasaran ya nggak ketemu caranya gitu kan. Nah, nanti dipelajari di workshop. Kadang kita kita harus akui ya sebagai manusia kadang pada saat kita mengalami kesulitan, nah baru kita biasa belajarnya lebih cepat ya dibanding kalau kita tidak merasakan kesulitan dulu. Tapi kalau teman-teman misalnya memang nggak pede, atau kendala waktu, ngomong-ngomong kendala waktu itu cuma 30 menit ya teman-teman. Jadi dari jam 2 siang sampai 2.30 ya, tanggal 19 Januari 2025, cuma 30 menit untuk kompetisi ini. Nah, tapi kalau Anda teman-teman sangat tidak pede pun ya sudah bisa ikut workshopnya ya. Jadi di workshop itu kita akan bahas kurang lebih seperti ini nanti pembahasannya secara detail dan komprehensif ya. Oke, oke. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini biasa kita baca instruksinya dulu. Nah, pengalaman saya pada saat ikut Microsoft Excel World Championship MAWC ya, itu baca instruksinya aja sudah makan waktu gitu. Makanya Excel competition is not just about Excel ya, tapi bagaimana logical thinking, bagaimana kita mencerna, apalagi di bahasa Inggris ya. Jadi ada unsur bahasa juga nih di dalamnya. Gitu. Jadi dipadukan dalam Excel competition, ya semoga harapannya teman-teman juga upgrade ya dari segi selain Excel-nya juga logical thinking juga cepat dalam apa namanya menganalisis seperti itu. Oke, di sini simple sih. Jadi sampel case ini basic sample case dalam 30 menit ya, tapi saya buat I'm sure that you guys will finish ya. Nah, di sini ada grade. Grade itu adalah datanya ya. Kita bisa lihat di sini ada 101 kolom. Ingat ya kalau yang ininya A, B, C ini sebutannya kolom. Sedangkan 1, 2, 3 ini adalah row ya, baris. Nah, kalau salah satu ini contoh ini K2 ini adalah selnya dalam Excel ya. Oke. Oke, jadi di sini, oke, jadi nanti pada saat kalian ngerjain ini juga, kalau kalian stuck di satu level, kalian bisa lanjut ke level berikutnya. Cuma biasa di level berikutnya itu perlu analisis dan biasanya rumus yang dipakai dari yang sebelumnya gitu. Biasanya sih gitu, tapi kadang beberapa soal juga dia independen ya antara level 1 dan level 2. Tapi biasanya sih kalau nggak bisa level 2 agak sulit ke level 3 ya. Tapi nggak apa-apa, sini kita belajar. Nah, di sini jadi dia terbagi question itu dalam dua jenis, satu yang bonus, satu yang question level. Ya, jadi semuanya itu punya nilai. Nah, jadi di sini karena ini juga competition ya, namanya juga kompetisi kan strategi itu penting. Ya, di sini ada poin-poinnya jadi kalian bisa atur strateginya ya, apakah mengerjakan bonus dulu atau level dulu ya, dengan waktu 30 menit. Jangan lupa teman-teman 30 menit. Saya sih sangat menyarankan kita pasang timer ya. Dipasang timer, kalian bisa pasang di sini clock ya, di Windows sudah ada bawaan ya, nanti kalian clock nanti akan ada kalian bisa set timer 30 menit atau pakai handphone ya. Nah, di sini kalau ngerjain yang level bonus ya, kalian harus lihat ininya nih level. Nah, level ini kalau dia ada kayak gini 2, berarti bonus 3 ini nggak bisa dikerjain kecuali kalian sudah selesai level 2 dulu gitu. Ya, tapi kalau levelnya ini not available seperti ini, itu tandanya kalian bisa kerjain tanpa ngerjain yang levelnya dulu. Ya.
gitu. Jadi kalau yang kayak NA ini bisa kita kerjakan dulu. Nah, kalau saya sih lebih suka ngerjain bonusnya dulu. Ya. Nah, yuk kita mulai ya. Di sini bonus question, how many cells are there in the grid? Nah, jadi memang kalau kita bahasa Inggrisnya agak kurang nih, memang agak kesulitan ya. Jadi jangankan ngomong formulasikan rumus Excel ya, ngerti pertanyaan aja enggak gitu kan. Jadi itu dulu teman-teman Excel saya yang harus kita tahu gitu. Nah, jadi sekalian kita belajar nih bahasa Inggris ya. How many cells are there in the grid? Berarti dari grid ini dia nanya ada berapa sel. Ya, kita bisa lihat di sini apa sih yang terisi ya kan. Nah, sebenarnya kalian kalau kayak gini ya, kalian bisa langsung tahu juga nih. Kita blok ya, di sini ada nih 101 1101. Nampak ya di sini ya, ada count. Nah, kita bisa isi deh. 101 berapa tadi? 1101. Oke, ya. Nah, jadi berapakah total sel yang terisi di grid? Nah, bisa langsung ya. Atau kalau misalnya mau pakai rumus ya. Jadi dalam kompetisi nanti nggak semua harus pakai rumus. Yang penting jawabannya benar. Tapi biasanya menggunakan rumus kan akan lebih membantu ya. Jadi kita bisa pakai rumus namanya counta ya. Kenapa nggak count? Kalau count itu menghitung angkanya saja teman-teman. Tapi kalau counta dia menghitung semua karakter ya, termasuk spasi. Jadi bisa kita blok semuanya ya, 101 101. Oke, harusnya jelas. Which symbol is used most frequently across the grid? Berarti simbol yang paling sering keluar. Jadi karakter apa di grid ini yang paling banyak muncul? Nah, kalau kita tahu dulu di matematika kan ada belajar ya, ada median, min, ya kan? Satu lagi yang sering muncul adalah modus. Nah, modus bukan modus modus yang lain ya. Maksudnya modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau di Excel ada rumusnya namanya mod, ya, mode. Ya, mode, kita blok semua grid-nya. Jadi nanti Excel akan mencari nih, apa sih yang paling sering muncul? Tuh. Ya, jadi nggak kita cari satu-satu. Oke, jawabannya 9. Jadi karakter 9, angka 9 inilah yang paling sering muncul di grid. Ya. Nih, di sini di kasus ini kalau dia ada tanda centang benar, ya, berarti itu oke, benar. Oke, yang bonus 3 pasti nggak bisa kita kerjakan, ya, karena dia harus kerjakan level 2 dulu. Oke, yang bonus 4. Which character is located in the very middle of the grid? Jadi, di antara grid ini, di grid ini kan, dia kan ada middle-nya nih. Jadi, dari A, kolom A, sampai CW, ya, ini pasti kan ada tengahnya. Terus dari row 1 sampai 1001 ini, kan ada tengahnya juga. Nah, gimana tuh? Kalau mau manual bisa. Ya, tapi di sini kita kenalkan rumus namanya offset. Ya, jadi offset itu apa sih? Offset itu gini, contoh. Ya, ini saya buat di sini 1, 2, 3. Jadi offset itu dia akan pergi ke sel, ya, di mana kita, jadi kita berangkat dari mana, terus misalnya dia turun ke bawah 1, ke kanan 1, nah, seperti itu. Nah, itulah hasilnya. Kita bisa pakai rumus offset. Jadi saya gini ya, offset, ya, referensinya ini, ya, kita rows itu kan yang 1, 2, 3 tadi ya, berarti dia naik atau turun. Jadi rows-nya kalau kita buat 1, dia turun 1. Tapi kalau kita buat min 1, nanti dia naik ke atas. Contoh 1, ya, kolom yang tadi ABC tadi. Berarti kalau 1, berarti dia ke kanan 1. Tapi kalau dia minus 1, berarti dia ke kiri. Ya, 1. Nah, kalau kayak gini berarti berangkatnya dari 1 ini, T31, dia ke bawah 1, ke kanan 1 kan? Nah, jawabannya adalah 4. Nah, tapi kalau kita buat ini dari T31, ya, turun 1, oke, tapi kolomnya minus 1, 0. Kenapa? Karena dia hasil dari S32. Jadi kalau saya buat tanda tanya, nah hasilnya tanda tanya. Ya, seperti itu. Jadi ini kita bisa pakai sama dengan offset. Ya. Nah, di sini nih logika kita harus jalan nih. Referensinya dari mana berangkat nih? Nah, kita kan berangkat dari yang paling awal nih. Ya, awal.
Nah, row-nya yang keberapa? Turunnya keberapa? Nah, kita tahu tadi row-nya kan ada 1001 row. Ya. Tengah-tengah dari 1001 gimana? Jadi kan 1001 dibagi 2. Ya. Jadi row-nya 1001 bagi 2. Kolomnya tadi kan ada 101. Ya. Jadi 101 bagi 2. Oke. Nah, simbol atau karakter yang ada di tengah-tengah grid ini adalah 5. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran benar nggak sih? Nanti coba dicari aja. Ya, dicari nanti pasti ketemu. Ya, jadi yang paling middle adalah 5. Oke, itu ya. Oke, ini kita udah dapat poin 170. Selamat. Nah, sekarang kita masuk ke level 1. Oke, yang masih easy. How many specific characters are as requested by each question that are present in the grid? Ini saya yang buat ya, tapi saya agak lupa juga, udah lama. Belum lama juga sih ya. In example 1, we have the character F. Nah, jadi kita hitung nih. Karakter ini F ada berapa di dalam grid. Ya, berarti yang selanjutnya ini berarti karakter A, L, Y ada berapa. Ya. Nah, maka ini kita bisa pakai rumus yang namanya adalah countif. Ya, jadi count itu menghitung, hitung berapa jumlahnya, if itu dengan kriteria tertentu. Jadi kayak gini countif, ya kan? Range-nya seperti ini semua ya. Dari A1 sampai CW1001, jangan lupa dikunci. Kenapa harus dikunci? Karena kita mau pakai itu lagi ke game-game selanjutnya. Jadi level 1 tadi kan ada game 1 sampai 10 tuh. Jadi semua mau kita apply ya. Nah, kriterianya apa? Kriterianya ini A ini kan. Nah, ya. Jadi ada 2812 ya, 2812 karakter A di dalam grid ini. Ya. Nah, biasa kalau seperti ini, supaya kalian lebih yakin, karena nanti di competition ininya nggak ada ya teman-teman. Nah, nggak ada hintnya nih benar atau nggak. Jadi kalian bisa apply ke example. Nah, kalau benar, ya kan, berarti ya harusnya biasanya rumusnya sudah benar. Ya, jadi kalian bisa apply ke semuanya. Hup, benar semua ya. Oke, di sini kalian akan dapat 5 kali 20, 100 poin. Jadi udah jadi 270 poin. Oke, lanjut. Maksudnya ini masih nggak sulit ya, rumus countif. Ya, di sini kita belajar. Lalu, level 2. What is the sum of numeric characters in a specific row as requested by this question? Nah, jadi di sini, nih, ini contoh row ke-10. Nah, kita bisa lihat ya, row ke-10 di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih ya. Nah, dia bilang, what is the sum? Sum itu kan jumlahnya ya. Nah, tapi sum itu dia menjumlahkan angka saja. Ya. Ini kalau kita blok ini semua, ya, row 10 itu kita bisa lihat di sini ya, ada sum 112. Ya, kalau teman-teman ini nggak muncul, ya, teman-teman nanti ada settingannya ya. Ini bisa di setting, kalian klik kanan, nanti di sini ada numerical. Ya, biasa yang kita pakai itu average, count, sum, ya, supaya pas di blok dia bisa langsung muncul tanpa mengetik rumus. Oke, di sini sumnya 112. Di sini dia auto nih, yang non angka dia akan skip. Jadi kayak gini kan 2 tambah 8 tambah 1 gitu ya. X sama V-nya di skip. Nah, berarti kita tahu nih 112. Makanya jawabannya 112. Nah, kan di sini teman-teman kalau mau ngerjainnya manual kan bisa aja nih. Cari row 454 ya. Ini row 454, mana nih? Row 454. Nah, ini. Oke, kalian blok. Di sini nongol, sum-nya 76. Isi deh. Ya, tapi kan nggak mungkin kayak gitu kan, habis 30 menit. Ya, jadi kita bisa pakai rumus. Nah, jadi gimana nih caranya? Ya, kita mau sum tapi di row yang diminta saja. Maka ini saya bisa panggil 2 kolom bantuan ya. Nah, jadi di sini saya bisa kasih nomor dulu. Ini saya tahu kan, ini 1, 2, ya, sampai ke 1001. Oke. Lalu di kolom A ini saya pinjam, saya zoomkan semuanya, ya, saya jumlahkan. Oke.
Nah, sekarang kita udah dapat nih. Ya, berarti kan kayak tadi ya, contoh 482 nih. Ya kan? Kita bisa tinggal search 482. Tuh, jawabannya 168. Coba kita tes, benar nggak? Nah, benar ya. Nah, jadi sekarang yang tinggal kita lakukan ya setelah datanya ini kalian manipulate ya, tinggal bagaimana membaca supaya 482 ini ya hasilnya adalah 168 yang di sebelahnya. Nah, di sini kita bisa pakai rumus lookup yaitu namanya XLOOKUP. Mungkin teman-teman familiarnya mungkin sama VLOOKUP. Nah, tapi sekarang boleh sah-sah aja sih mau pakai VLOOKUP ya. Cuma kalau VLOOKUP kan dia bacanya dari kiri. Sedangkan ini kan kita bacanya dari yang kanan. Ya, kecuali kalau teman-teman mau ubah dia kayak gini, ya bisa aja sih pakai VLOOKUP ya. Tapi di sini coba kita kenalkan rumus namanya XLOOKUP. Ya, kalau VLOOKUP itu kan V-nya vertikal. Kalau HLOOKUP, HLOOKUP itu ya kan horizontal. Ya, ingat ya, vertikal kan atas bawah, horizontal itu kan kiri kanan gitu ya. Nah, jadi kita kalau X dia bisa baca baik dia vertikal maupun horizontal ya. Jadi memang eh, Microsoft yang 365 akan lebih diuntungkan ya karena ada banyak rumus-rumus baru. Jadi XLOOKUP. Nah, jadi kalau kalian buat rumus di sini kan ada nih lookup value, lookup array. Nah, kita bisa ikutin ya. Lookup value berarti yang mau dibaca apa? Yang mau dibaca 454 ini ya. Row ke 454. Lalu lookup array-nya, nah 454 itu kan ada di kolom A ini kan ya. Maaf, di kolom B ini kan. Karena ini kan row keberapanya tadi. Ya, ini kan row ke-1, 2. Kita ambil, ya, kunci. Nah, return array ini yang mau dibacanya yang mana? Jadi kayak tadi, kalau 3, kan berarti 178 yang di sebelahnya. Nah, ini kita bisa pakai, kita ambil kolom yang A. Ya, kita kunci. Nah, jadi dia baca. Jadi dia akan baca nih. Kalau 454, ya dia akan baca ke 76. Kalau 459 berarti ke 162 sebelahnya. Ya, udah dapat, kita tinggal apply ke semua. Oke, udah semua ya. Nah, seperti itu. Ya, harusnya nggak sulit ya. Jadi teman-teman bisa coba juga sambil lihat video ini, sambil buka sampel case-nya, terapin. Ya, ini ada 130 poinnya nih. Oke. Oke, di level 2 tadi kan ada bonusnya nih. Nah, kalau teman-teman mau kerjakan yang ini dulu boleh. Tapi kalau kalian mau lanjut ke levelnya juga boleh, nggak ada masalah. Ya. Oke, ditanya dari question 21 sampai 40, question number berapa yang memiliki highest value? Oke, highest value kan berarti nilai tertinggi. Nah, kalau nilai tertinggi di Excel ada namanya rumusnya max. Ya, max, maksimum, min, minimum. Ya, berarti di sini gimana nih? Berarti kita harus, nah di sini hati-hati ya, pertanyaannya bukan highest value-nya berapa, tapi which question number. Nah, di sini hati-hati. Jadi di sini kalian harus kritis nih, jangan sampai isinya adalah max ini. Jadi max dari ini. Ya, example not include. Nah, salah ya. Nah, salah. Tapi dia nanya yang nomor berapa. Nah, di sini kalau kita tahu 174, kan, berarti kan 174 itu kita bisa cek, itu kan yang ini ya, berarti dia question number ke-40. Nah, yang bisa 40. Ya. Nah, tapi kalau kalian mau pakai rumus, bisa. Caranya adalah max ini. Tadi ingat, kita kan udah dapat nih 174. Kita mau baca yang sebelahnya sini, berarti kita pakai XLOOKUP. Seperti yang tadi. Ya. Oke, jadi kita bisa XLOOKUP. Ya, jadi rumus itu bisa dikombinasi ya. XLOOKUP, lookup value-nya adalah max dari jawaban level 2 tadi. Ya, max-nya tadi berapa, baru lookup array, kita mau baca di mana? Tadi kan 174 itu kan di kolom ini nih. Di kita apply lagi lookup array-nya. Ya, ini mau dikunci, nggak dikunci, nggak apa-apa, karena cuma satu sel aja yang diisi. Return array-nya adalah question-nya ini. Ya, karena yang mau dibaca kan return-nya, atau yang mau dibacanya itu hasilnya adalah yang question number berapa, game keberapa. Ya, maka kita dapat jawabannya adalah 40. Ya, kalau mau secara manualnya ya kayak tadi ya, karena datanya masih sedikit sebenarnya boleh-boleh aja ya, tapi kalau anggap datanya banyak ya, teman-teman mengolah data yang lebih banyak kan nggak mungkin tuh satu-satu kita lihat. Oke, semoga jelas. Lanjut level 3.
Nah, level 3 ini make a text join okay, with the delimiter. Delimiter itu berarti pemisahnya. Misalnya Androni kan, berarti A strip N strip D kayak gitu. Ya. Dan selanjutnya for the first 5 character in specific row. Jadi ini contoh row ke-10 ya. Row ke-10 coba kita lihat. Ya, ini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat teman-teman Excelers di sini E01D ya. Jadi di sini harus digabung. Jadi makanya jawabannya E strip 1 strip O strip I strip D ya. Nah, gimana caranya? Ini sama nih, spesifik row-nya udah ada di sini ya kan? Ya, sekarang kita tinggal buat ya 5 karakter ini dengan pemisah strip tadi. Nah, gimana caranya? Kita pinjam aja dulu satu kolom ya. Nah, jadi di sini ada rumus yang namanya text join. Ya, ini kita bisa pakai rumus text join. Jadi text join, oke, di sini udah ada nih. Delimiternya apa? Delimiternya kan tadi pakai strip ya. Strip, ignore empty ini kalau kita true, berarti kalau ada empty atau kosong dia skip. Nah, tapi kalau dia false, berarti dia tetap masuk. Nah, di sini kan semuanya datanya kan ada isi. Ya, sebenarnya nggak ada masalah mau pakai true atau false, tapi kita pakai false saja, artinya include semua. Ya, karena di soalnya kan nggak minta. Ya, tapi kalau soalnya minta spasi nggak boleh masuk, nah berarti pakai yang true ya. Teksnya ya udah, ingat dia kan minta 5 saja, 5 karakter pertama berarti yang ini. Dari D, E, F, G. Ya, nah dapat deh. Nah, kita apply. Nah, sebenarnya kan teman-teman mungkin familiarnya, mungkin beberapa dari kita ada yang kayak gini ya, ini, dan pakai ini, dan pakai ini, ya kan? Dan ini, nah, dan seterusnya sampai L sampai W. Boleh-boleh aja kok, sah-sah saja. Yang penting jawabannya benar. Tapi, sini kita tahu ada rumus baru namanya text join. Ya, tapi mungkin teman-teman yang Excel-nya masih yang lama, kemungkinan nggak ada nih rumus ini. Ya, jadi saya saranin sih, it's okay sih, saya rasa lebih baik di-upgrade ke Microsoft 365 ya. Jadi lebih canggih. Pastikan setiap versi terbaru itu punya apa namanya, punya kelebihan yang lebih baik ya daripada yang versi lama. Ya, jadi kita pakai ini. Nah, sama kayak tadi, kita udah dapat hasil ininya, tinggal kita baca. Dia row keberapa, contoh kayak gini ya, row keempat, jawabannya A, strip 0, strip O, strip 1, strip W. Ya, sama, berarti pakai rumus apa tadi? Pakai rumus XLOOKUP. Ya. Nah, karena tadi kita udah ada pakai, kita bisa pinjam lagi kan? Kita recall aja daripada ketik lagi. Ya, cuma kita ganti. Tadi bacanya B, berarti sekarang ke A. Ya. Nah, ini tinggal diganti aja. A, A. Nah, selesai. Ya, kalau kalian mau bloknya nggak semua ini juga boleh. Jadi di bloknya kayak gini kan, dari A1 sampai A1001 juga nggak ada masalah ya. Ini supaya lebih mudah, saya langsung blok satu kolomnya semua. Dah, kita tinggal apply. Dah, selesai. Ya, jadi ini contoh row kelima atau baris kelima. Coba kita lihat. Baris kelima. Jangan lupa ya, tiap kalian ngerjain harus selalu di-save. Ya, takutnya kalau ada apa-apa ya. Oke, kita bisa lihat di sini row kelima BS035 ya, sesuai. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian ingin, misalnya tuh kayak sering ya ada data yang dia nyambung kayak gini. Kita mau pisahkan. Nah, itu kalau itu pakai rumus namanya text split. Ya, jadi text split. Nih, teksnya ini. Kolom delimiternya, delimiter tadi ya, jangan lupa delimiternya kan yang pakai strip ini kan. Jadi dia pisah deh. Tuh, FJ66W. Gitu. Jadi untuk splitnya pakai text split. Untuk joinnya bisa pakai text join. Ya. Oke. Semoga jelas ya. Lanjut ke level 4. What is the count of letter? Count of letter tadi ya. Jadi dia mau menjumlahkan yang alfabet saja, yang karakter bukan angka berarti ya, yang alfabetik aja. In a specific row as requested by its question. Jadi sama kayak tadi, berarti hasil akhirnya nanti kita bisa pakai XLOOKUP untuk membacanya. Nah sekarang, nah kita mau jumlahin yang dia tidak ada angkanya. Karena di sini kan karakter ini kan terdiri dari, sesuai instruksi tadi ya, terdiri dari
A sampai Z dan 09. Nah, kali ini kita mau jumlahin dalam setiap baris itu alfabetnya saja. A sampai Z-nya saja, enggak 0 sampai 9. Nah, di sini kan sama ya, kita pinjam. Nah, di sini kalau kita pakai rumus count, ya logikanya kan kita udah tahu nih kalau rumus count kita jumlahkan yang ya bukan jumlah sum ya, tapi berapa sih jumlah yang angka. Jadi kayak ini kan 4, 5, ya kan ini kan berarti udah 2, baru nanti ada di sini 1, berarti kan jadi ada udah 3 tuh terbaca dan seterusnya. Itu 26. Tapi kalau kita pakai rumus counta tadi, kalau counta, count the numbers of cells in a range that are not empty. Dia semuanya dibaca. Ya. Counta satu-satu. Kalau count, kita lihat tadi ya, kalau count itu dia counts the number, hanya number. Nah, sekarang kita mau baca yang nggak number. Gimana caranya? Nah, berarti kan rumusnya kan nggak ada tuh untuk baca yang apa namanya, yang alfabet aja, yang non angka, non numbers, not numbers ya. Maka dari sini teman-teman logikalnya udah masuk kan. Jadi kita pakai rumusnya counta ini dikurangin saja sama. Jadi total karakternya ada berapa, dikurangin total karakter yang angka doang, maka akan menyisakan yang sisa alfabet. Jadi di sini ada logical thinking-nya nih. Ya, bagaimana kita memanfaatkan rumus yang kita tahu ini untuk mencapai tujuan yang kita mau. Ya, karena nggak mungkin kita itu satu-satu kan. R, T, L, W kan. Ya, jadi kita bisa masukkan, jadi ini dikurangin ini. Oke, yang B-nya kita close, karena kita nggak butuh. Ya. Oke, apply ke semua. Oke, sekarang kita tinggal X lookup. Nah, ya ini dia otomatis tadi kan A, sekarang pindah ke B, karena tadi kita tambahkan satu kolom ya. Ini kalau kalian tambahkan satu kolom lagi, ya, dia akan jadi, sebentar ya. Oh, saya kepencet soal. Ya. Aduh, saya screen-nya lepas. Oke. Oke, nanti kan dia akan jadi ke C. Jadi dia otomatis geser. Jadi kalian nggak usah takut. Ya. Oke, karena ini kita nggak butuh, kita tutup. Oke, ini agak ngelag sedikit ya. Mungkin kan sambil pakai Microsoft Teams. Dia namanya ngelag ya. Laptop saya mungkin kurang ini RAM-nya. Oke, kita kembali. Nah, jadi sama ya kayak tadi ya. Kita udah tahu row-nya yang keberapa. Kita mau baca hasilnya berapa yang A kan. Jadi sama kayak tadi, kita tinggal pakai, ya, kita pinjam aja rumus yang atas. Kenapa kita bisa pinjam? Karena rumus di atas ini, kita kan nggak kita kunci ininya. G-nya ini kan, 659 ini nggak kita kunci. Nah, dan di level 4 juga dia di dalam satu kolom. Kolomnya sama, jadi kita bisa langsung pakai. Ya, tapi jangan lupa diganti. Sekarang kan kita bacanya yang A, ya, yang count A dikurang count. Oke, dah kita apply ke semua. Oke, ya, selamat level 4 udah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke level 5. Oke, di level 5 ini, oke, what is the sum of the count specific characters as requested by each question? Oke, jadi di sini contoh ada ME1C. Nah, M itu totalnya ada 2.866 karakter. E 2825 gitu ya. Nah, jadi kita jumlahin semuanya. Ya, jadi ini sebenarnya adalah pengembangan dari yang level 1 tadi ya, kalau teman-teman ingat. Kita kan baca nih, kalau ini kan cuma satu karakter yang kita baca. Kali ini kita mau jumlahkan semua count atau berapa karakter yang ada di soal. Ya, jadi di sini ya, ini saya pakai nama saya. A-nya berapa, N-nya berapa, D-nya berapa, R-nya berapa, dijumlahin. Jadi ini, karena kita tahu di sini semuanya ada 4 karakter, ya. Jadi kita bisa, nah biasa kalau kalian mau
menggunakan rumus, kalian bisa pakai yang example-nya dulu. Jadi kalau example-nya jawabannya benar, maka dia biasanya ke bawahnya juga benar. Jadi kayak tadi ya, kalau kalian mau ini, kalian bisa try. Tuh, 76 udah benar. Ya, yang tadi juga, yang ini kalau kita apply ke example, nah sama, berarti kemungkinan benarnya lebih tinggi. Tapi belum tentu sih, kadang bisa jadi kan ada yang miss ya, tapi biasanya benar. Oke, yang soal terakhir level 5. Oke, berarti, nah di sini kan masing-masing semua ada 4 karakter nih. Ya. Nah di sini tadi kita bisa pakai rumus MIT tadi. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Saya buat modelingnya. Ya. Jadi sama dengan MIT. Ini karakternya kan. Kita kan mau pisah dia tuh. Jadi M, E, 1, C. Baru masing-masing kita countifkan. Masing-masing udah dikontif, baru dijumlahkan. Nah seperti itu kan. Berarti logika untuk pengerjaannya. Ya, jadi MIT ini kan jangan kita kunci supaya semua bisa di-apply. Nah, ini kita kuncinya cuma yang kolom G-nya saja nih, seperti ini teman-teman. Ya, 200-nya jangan dikunci. Kenapa? Karena kan dia mau turun nih nanti ke 202. 202 kan kalau kita kunci 200-nya nanti nggak jalan. Tapi G-nya kenapa harus dikunci? Karena pada saat supaya kita apply ke J 200 sebelahnya, G-nya nggak lari. Nah, itu. Ya. Di ini start number-nya yang atas ini. Nah, jadi kan 1, 1. Baru yang kedua, ketiga gitu ya. Nah, yang ini kita kunci yang 199-nya teman-teman. Ya, I-nya jangan dikunci. Kenapa? Karena nanti pas diterapkan ke J, I-nya kan harus ganti jadi J. Tapi 199 ini tetap supaya pada saat teman-teman apply ke yang lain, row-nya, barisnya nggak lari. Ya, tetap. Nah, number charge-nya 1, karena masing-masing kita bacanya 1. Ya. Oke. Nah, teman-teman bisa apply ke semuanya. Oke. Jadi pada saat teman-teman sudah masukkan rumus, coba cek dulu sekilas ini. NTO 9, oh ya benar jadi NTO 9, J6, oke. Tapi kalau teman-teman udah familiar, sudah langsung aja. Karena kan bisa dilihat scanning sekilas di sini, harusnya kan udah benar. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kita tinggal pakai rumus countif. Ya, di countif, range-nya, ya tadi ya, semua grade kita ini. Nah, sebelumnya kalau kalian mau lebih cepat, grade ini bisa kita kasih nama dulu sih. Ini kita kasih nama misalnya grade. Ya, jadi pada saat kita masukkan rumus countif, range-nya itu langsung ketik aja grade. Jadi grade itu dia sudah recall yang tadi di sheet grade dari A1 sampai CW 1001 tadi ya. Kriterianya adalah M ini. Kita bisa apply deh ke O, P, dan Q. Kan yang nggak saya kunci kan. Ya. Ini yang perlu kita cari adalah sum-nya. Oke, benar ya? 11, 3, 3, 6. Udah sama. Nah, kalau udah sama, kemungkinan benar di-apply ke semuanya juga lebih tepat. Jadi ini kita bisa copy ya ke semua. Sip, dapat deh. 11, 241, ini semua bisa kita. Jawabannya benar. Nggak sulit ya, teman-teman harusnya ya. Mungkin di sini ada yang stuck untuk misahin ME1C-nya menjadi M sendiri, E sendiri, 1 sendiri, C sendiri. Ya, oke, ini udah benar semua. Maka total skornya adalah 1250. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Saya sih berharap semoga teman-teman jadi lebih paham nanti untuk soal kompetisinya gimana. Kurang lebih seperti ini juga, tapi nggak persis kayak gini ya. Pastikan ada sesuatu yang, tapi nggak jauh kok. Kesulitannya nggak nggak apa namanya nggak seperti soal NEWC ya, masih oke kok, masih sama dengan sampel case ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Saya juga mengajak lagi sekali lagi ya teman-teman Excelers yang menggunakan Excel maupun yang enggak juga kita belajar sama-sama, kita kompetisi sama-sama ya. Juga mungkin teman-teman ada yang punya apa namanya kebutuhan mengenai perpajakan ya atau Excel, boleh kontak ya, kontak saya di Instagram saya. Nanti ada link tree-nya ya. Nanti teman-teman akan di direct ke WhatsApp bisnis. Nanti di situ kita bisa, teman-teman bisa inquiries. Ya, oke. Semangat semuanya untuk yang udah ikut juga. Terima kasih banyak yang udah partisipasi. Ya, silakan dipelajari. Ya, semangat untuk kompetisinya nanti. Ya, oke semuanya demikian. Semoga jelas ya teman-teman. Jadi
buat yang masih ragu, yang masih rasa skillnya kurang, ya, udah belajar, ayo, nggak usah takut. Masih ada kurang lebih berapa hari? Hampir 2 minggu, seminggu lagi ya, 1 minggu 2 hari lagi nih teman-teman. Tanggal 15 Januari nanti apa namanya eh, tutup ya pendaftarannya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Nanti jangan lupa baca juga rules book-nya ya. Rules book-nya itu ada teknisnya gimana ya. Tapi nanti semua yang ikut kompetisi nanti kita akan ada technical meeting. Jadi bagaimana cara menjawabnya ya, karena nanti ada tekniknya tuh untuk menjawabnya. Karena kan nggak mungkin semua Excel-nya satu-satu dicek ya. Ini nanti ada ininya, tata cara. Oke, demikian ya Excelers. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.